Tentu tak sembarang orang bisa melakukan aksi seperti Bang Gayo, jawara Betawi yang dijuluki sebagai manusia petasan. Bagaimana tidak, pria yang memiliki nama asli Yasin ini mampu berjalan sambil mengalungkan rencengan petasan mercon yang tengah meledak. Ia tampak santai meski percikan api hingga ledakan petasan berada di depan matanya. Jadi saya emang kalau orang tua bilang dulu, saya anak laki 6. Ya, kalau emak bilang, itu Yasin bandel banget, dia bilang gitu. Kerjanya berantem mulu. Nah, itu. Jadi saya kebawa sama apa sih namanya, ini hati saya. Itu, kebawa. Itu, jadi kebawa sama pembawaan saya. Jadi saya berani, gitu. Menurut catatan, manusia petasan merupakan improvisasi dari kesenian palang pintu, sebuah budaya Betawi yang baru dikembangkan 10 tahun belakangan. Penampilan sang manusia petasan bertujuan untuk membuat warna baru yang diperkenalkan kepada masyarakat melalui pembukaan suatu acara, seperti perkawinan, khitanan, dan arak-arakan tamu penting. Lantas, apakah memerlukan cara khusus untuk melakukannya? Kalau masang petasan sekarang zaman udah modern, udah banyak MHT, ya. Daripada kita susah pasang petasan, saya belajar, saya puasa, ya gimana sih, ya supaya kita ini masang petasan kena badan kagak luka. Jadi doa kita puasa itu, saya puasa seminggu. Saya jajal, ya. Dulu waktu belum baca doa, saya pasang petasan. Modal mental berani, kena kaki jebol. Ya akhirnya kita belajar, terus dikasih doa sama guru, kita pelajarin, kita puasa. Jadilah begitu. Itu perlu keyakinan, Bu. Dan perlu kekuatan mental, serta harus punya ucapan maupun doa. Artinya ucapan kalau kita baca ya menjadi doa, dan doa bisa jadi manjur, bisa juga tidak. Kalau kita tidak yakin dan kurang percaya, gitu. Karena yang dikatakan istilahnya ucapan seperti kayak Bismillahirrahmanirrahim itu bermacam-macam maksud dan tujuan serta untuk apa saja, gitu. Sebagai jawara Betawi, Bang Gayo tak hanya mampu melakukan aksi berbahaya manusia petasan. Keahlian lainnya adalah yang mampu beratraksi sembari diiringi musik tradisional yang menghentak. Adalah ilmu kekebalan tubuh yang tentu saja tak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Awal mulanya saya bilang 2013, ya saya mulai belajar pasang petasan. Saya puasanya itu 7 Jumat. Ya, 7 Jumat saya puasa. Tapi sebelum 7 Jumat, saya puasa 7 hari dulu. Tetap selesai 7 hari, saya puasa lagi ngambil 7 Jumat. Itu. Makanya rata-rata saya ngambil ganjil terus. 7 saya ngambilnya, gitu. Bisa juga turun-menurun, bisa juga tidak. Karena saya punya anak aja, nggak ada yang mau belajar nih. Tapi orang lain kok mau, gitu. Kita nggak bisa pasangkan kehendak kita untuk anak, gitu. Karena ilmu itu nggak bisa istilahnya, babanya guru, babanya bisa, anaknya bisa, jarang. Nggak ada yang begitu. Bang Gayo, ini berapa meter Bang Gayo? Ini 4 meter, ya. 4 meter nih, dikit nih. Boleh nggak? Ya. Ini buat Betawi ya. Ciawi cabang Bungin. Bikin tape campur ragi. Makanya kebudayaan Betawi gua harus kembangin. Kalau bukan gua siapa lagi? Nah, abis kita kembangin kita harus jaga.
jangan sampai hilang. Buaya aja warnanya belang, beranaknya aja sekali 3. Kebudayaan Betawi jangan sampai hilang, makanya gua harus jaga begitu. Ingat ya, ini buat anak-anak, jangan meniru adegan ini kalau belum bukan ahlinya ya. Jangan sekali-kali meniru, kecuali didampingin ya, jangan sekali-kali meniru adegan ini ya. Bahaya, sangat berbahaya. Jangan gitu ya. cuma nekat doang. Jangan cuma modal nekat berani kalau kagak punya doa. Nah, itu. Sebagai manusia normal, aksi yang dilakukan Bang Gayo tentu terlihat menakutkan karena lekat dengan bahaya. Dalam penjabarannya, aksi ini tak lepas dari sebutan ilmu kebal, mengingat aksi yang dilakukan terbilang di luar nalar manusia. Yang lebih fatal, berzina. Ilmu pun juga ada syaratnya, Bu. Kalau kita udah punya ilmu nih ya, umpamanya buang air besar jangan ngerokok, kalau beriak jangan beludah, ya kan gitu. Bukannya enggak manjur, kurang manjur. Cuman 2 saya bilang, tapi itu banyak gitu ya, kurang manjur. Kita udah merasa punya ucapan, kita yakinin, kok gue nggak bisa bukti untuk ini, jangan begitu. Diri kita rapi nggak menjaga merawatnya. Seperti pisang emas dimakan, kue cincin bolong dimakan, labu siam dimakan, itu jadi berkurang gitu. Kalau kita mau punya ilmu manjur, ya segala hal-hal yang tasir, bukan pantangan ya, bukan larangan. Ya itu kan nanti guru, makanya kalau orang nggak punya guru dan cuma hanya punya nyali dan mau masang petasan begitu, itu namanya termasuk uji coba gitu. Tapi kalau punya guru nanti diajarin, dituntun, dirawat, dibilangin, Bu. Lantas, apakah ilmu kebal seperti yang dikuasai Bang Gayo? Serta dari mana ilmu tersebut berasal? Saksikan sejarah dan kisahnya sesaat lagi.